Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan online di sisa semester ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan ketahanan melalui pemuliaan tanaman konvensional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 7 orang. Perkenalkan, saya Aditya Dani Kusuma, NIM 143. Lalu ada Ardia Rahmawati Larasepti, NIM 104. Kemudian ada Catur Rohmat, NIM 112. Kemudian Rahadian Yaumal Etantio, NIM 123. Kemudian yang keempat ada Dian Graciela Simbolon, NIM 129. Kemudian ada Yohana Khairunisa, NIM 134. Lalu ada Jilhan Wahyu Prasetyo, NIM 142. Di sini kelompok kami akan membahas 3 topik utama yang ada dalam PPT ini. Untuk poin pertama yaitu akan membahas mengenai pengembangan ketahanan melalui pemuliaan tanaman konvensional. Lalu poin yang kedua membahas mengenai mekanisme ketahanan penyakit tanaman. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu tentang hubungan antara mekanisme ketahanan tanaman dan ketahanan penyakit. Nah, dalam membudidayakan tanaman, tentunya para petani dan para pembudidaya sering menghadapi masalah pada tanamannya. Nah, masalah pada tanamannya ini yang menyebabkan yaitu salah satunya adalah organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, organisme pengganggu tanaman ini merupakan faktor pembatas produksi tanaman atau faktor penghambat pertumbuhan tanaman baik pada tanaman pangan, tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan. Nah, untuk OPT ini dibagi menjadi 3 yaitu hama, penyakit, dan guma. Nah, dalam melakukan kegiatan ketahanan tanaman untuk pertanian konvensional, ini dilakukan pemuliaan tanaman atau plant breeding. Pemuliaan tanaman ini didefinisikan sebagai suatu paduan antara seni dan ilmu dalam merakit keragaman genetik dari suatu populasi tanaman menjadi tanaman baru yang lebih baik atau unggul dari varietas sebelumnya. Nah, varietas yang diperoleh dari pemuliaan tanaman tadi diharapkan menjadi varietas yang tahan pada lingkungan ekstrim seperti lingkungan yang rawan akan kekeringan, kemudian tahan juga terhadap serangan hama dan penyakit, serta memiliki kualitas yang baik. Untuk pengembangan ketahanan melalui pemuliaan tanaman konvensional ini dapat dilakukan dengan cara persilangan, kemudian dengan cara introduksi tanaman atau memperkenalkan tanaman dari tempat asal tumbuh ke suatu daerah baru. Nah, itu tadi untuk introduksi tanaman, kemudian dengan manipulasi genom. Berikutnya ada pengembangan ketahanan melalui pemulihan tanaman konvensional. Pemulihan tanaman konvensional itu sendiri ialah penentuan karakteristik tanaman bersifat krusial atau penting dalam deskripsi tanaman. Karakteristik yang digunakan ialah sifat morfologi dan fisiologi dari tanaman itu sendiri. Misal, dari bentuk akar, batang, daun, bunga, biji, atau dari metabolisme dan biokimia yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Pemulihan tanaman secara konvensional dapat menggunakan gen tahan yang berasal dari tanaman, baik dari spesies yang sama atau kerabat liar. Pada umumnya, proses atau kegiatan pemulihan tanaman dilakukan. Yang pertama ialah usaha koleksi plasma nutfah sebagai sumber keragaman. Ini bisa didapat dari dalam maupun luar negeri. Kemudian plasma nutfah tersebut diidentifikasi dan dikarakterisasi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Setelah itu baru diinduksi keragaman. Misal melalui persilangan atau transfer gen yang diikuti dengan proses seleksi. Setelah plasma nutfah ini diseleksi, maka akan dilakukan pengujian dan dievaluasi. Setelah itu baru dilepas, didistribusikan dan dikomersialisasi varietas. Peningkatan variasi genetik dapat dilakukan melalui berbagai cara, yakni introduksi, persilangan, dan manipulasi genom. Yang pertama, introduksi. Introduksi sendiri ialah mendatangkan bahan tanam dari tempat lain. Seleksi penyaringan atau screening dilakukan terhadap koleksi plasma nutfah yang didatangkan dari berbagai tempat dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Contohnya durian dan rambutan. Kemudian ada persilangan. Persilangan ialah manipulasi komposisi gen dalam populasi.
Kelebihan dari persilangan ini sendiri ialah murah, lebih efektif, dan relatif mudah dilakukan. Contohnya, semua varietas unggul padi, jagung, dan kedelai ini didapatkan dari hasil persilangan. Yang ketiga, ada manipulasi genom. Yang termasuk dalam cara ini ialah semua manipulasi ploidi, baik penggandaan genom atau set kromosom maupun perubahan jumlah kromosom. Contohnya, semangka tanpa biji dikembangkan dari persilangan semangka tetraploid dengan semangka diploid agar diperoleh semangka tanpa biji tersebut. Selanjutnya ialah ada mekanisme ketahanan penyakit tanaman. Ketahanan tanaman ialah ketika tanaman tersebut dapat mempertahankan diri dari tekanan lingkungan maupun tekanan abiotik maupun biotik. Ketahanan tanaman dapat diperoleh dengan cara memilih tanaman-tanaman yang terbaik untuk kemudian digunakan sebagai bibit atau benih di tahun berikutnya atau di musim berikutnya. Apabila suatu spora cendawan tiba pada permukaan tanaman, pada kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi perkecambahan spora dan perkembangan selanjutnya, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Di antaranya ialah tidak terjadi hubungan antara tanaman dan parasit. Kedua, tanaman antagonistik terhadap parasit. Ketiga, patogen antagonistik terhadap tanaman. Keempat, antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen. Yang terakhir ialah penyesuaian timbal balik antara tanaman dan patogen. Selanjutnya adalah patogen yang berhasil menginfeksi menyebabkan gangguan fisiologis yang terus-menerus sehingga menyebabkan penyakit. Namun, terkadang patogen tidak mampu menginfeksi tumbuhan karena adanya hambatan mekanis dan kimiawi. Berdasarkan pada respon tersebut di atas, maka mekanisme resistensi dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu mekanisme resistensi pasif dan aktif. Mekanisme resistensi pasif, jika mekanisme ini sudah ada sebelum tumbuhan terinokulasi patogen dan berfungsi untuk mencegah jangan sampai inang kemudian tumbuh dan berkembang dalam tubuh inang, akan menyebabkan masuk atau untuk mencegah perkembangan patogen lebih jauh. Tumbuhan yang mempunyai ketahanan pasif mempunyai struktur-struktur morfologi yang menyebabkan suka diinfeksi oleh patogen. Dan selanjutnya adalah mekanisme resistensi aktif. Aktif terjadi setelah tanaman diserang patogen. Mekanisme timbul dalam sistem genetik dari inang dan patogen yang berinteraksi dengan reaksi inang untuk mencegah perkembangan patogen sendiri, misalnya struktur pertahanan dinding sel. Selanjutnya adalah ketahanan aktif. Ketahanan aktif adalah ketahanan yang akan bereaksi untuk melindungi tanaman ketika tanaman itu sendiri telah mengalami serangan dari patogen. Ketahanan aktif ini memiliki beberapa jenis, yaitu ketahanan histologi, ketahanan seluler, ketahanan hipersensitif, dan ketahanan escape. Dalam ketahanan histologi sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pembentukan lapisan gabus, pembentukan lapisan absisi, pembentukan tilosa, pengendapan getah atau blendok. Untuk ketahanan histologi merupakan sistem kekebalan dari tanaman yang notabene dilakukan oleh salah satu bagian tanaman berupa jaringan dari tanaman itu sendiri. Pembentukan lapisan gabus. Infeksi inang oleh patogen menyebabkan penyakit sering menyebabkan tumbuhan membentuk beberapa lapisan yang terdiri dari sel-sel gabus di depan titik infeksi. Lapisan gabus menghambat serangan patogen dari awal luka dan juga menghambat penyebaran zat beracun yang mungkin disekresikan patogen. Lapisan gabus menghentikan hara dan air dari bagian yang sehat ke bagian terinfeksi dan memisahkan patogen dari tempat hidupnya. Selanjutnya adalah pembentukan lapisan absisi. Lapisan ini terbentuk pada daun muda yang aktif setelah infeksi oleh patogen. Terdiri dari celah antara dua lapisan sirkular sel daun yang mengelilingi lokus infeksi. Pada infeksi lamela tengah, antara dua lapisan sel tersebut menjadi larut dari keseluruhan ketebalan daun sehingga memotong areal pusat infeksi dari bagian sisa daun. Bagian tersebut mengerut atau layu, mati, dan mengelupas, serta patogen ikut terbawa pada bagian tersebut. Ketahanan aktif. Ketahanan aktif ini pada dasarnya akan bereaksi untuk melindungi tanaman ketika tanaman itu sendiri telah mengalami serangan dari patogen. Ketahanan ini memiliki beberapa jenis, yaitu ketahanan histologi, yang terbagi atas pembentukan lapisan gabus, pembentukan lapisan absisi, pembentukan tilosa, dan pengendapan getah atau blendok. Untuk pembentukan tilosa, terbentuk di dalam pembuluh kayu tumbuhan dalam keadaan stres dan selama penyerangan oleh jenis patogen vaskular. Tilosa terbentuk sangat banyak dan cepat di depan patogen, sehingga mampu menghambat perkembangan patogen selanjutnya. Untuk pembentukan lapisan gabus atau cork layer, infeksi inang oleh patogen
penyakit sering menyebabkan tumbuhan membentuk beberapa lapisan yang terdiri dari sel-sel gabus di depan titik infeksi sebagai akibat rangsangan terhadap sel-sel inang oleh zat yang disekresikan patogen. Kemudian, adapun pembentukan dari lapisan absisi atau abscission layers, di mana lapisan absisi terbentuk pada daun muda yang aktif setelah infeksi oleh patogen. Lapisan absisi ini sendiri terdiri dari celah antara dua lapisan sirkuler sel daun yang mengelilingi lokus infeksi. Pada infeksi lamela, tengah antara dua lapis sel tersebut menjadi larut dari keseluruhan ketebalan daun sehingga memotong areal pusat infeksi dari bagian sisa daun. Kemudian, ada pembentukan getah atau blendok, di mana yang awalnya berbagai jenis getah dapat dihasilkan oleh tumbuhan di sekitar luka oleh infeksi patogen. Dengan adanya getah tersebut, terbentuk penghalang yang tidak dapat dipenetrasi oleh patogen, sehingga patogen menjadi terisolasi dan tidak bisa memperoleh nutrisi dan lama-kelamaan akan mati. Yang selanjutnya adalah ketahanan mekanis. Yang pertama adalah pembentukan lilin, yang kedua adalah penebalan kutikula, yang ketiga adalah ketebalan dan kekuatan dinding bagian luar sel-sel epidermis. Pembentukan lilin, permukaan daun-daun buah membentuk permukaan dapat mencegah terbentuknya lapisan air sehingga patogen tidak dapat berkecambah dan memperbanyak diri. Yang selanjutnya adalah mempertebal kutikula, meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap infeksi patogen yang masuk ke tumbuhan inang hanya melalui penetrasi secara langsung. Yang selanjutnya adalah ketebalan dan kekuatan dinding bagian luar sel-sel epidermis. Sel-sel epidermis yang berdinding kuat dan tebal akan membuat penetrasi secara langsung mengalami kesulitan atau bahkan tidak memungkinkan dilakukan sama sekali oleh jamur patogen. Yang selanjutnya adalah bagian luar sel-sel epidermis, ketahanan kimia dan ketahanan substraktif. Ketahanan kimia adalah apabila sel tersebut dirusak secara fisik sehingga membrannya terganggu dan kandungan selnya bercampur, maka enzim hidrolitik bercampur dengan kompleks sianogenik dan dapat menghasilkan senyawa toksin sianida yang beracun bagi sebagian besar organisme dan mikroorganisme. Yang selanjutnya ketahanan substraktif. Ketahanan tumbuhan terhadap beberapa jenis patogen ialah akibat dari adanya senyawa-senyawa yang tidak mudah diuraikan oleh enzim-enzim patogen. Senyawa-senyawa tersebut merupakan bentuk kompleks antara pektin, protein, dan kation polivalen seperti kalsium atau magnesium yang dapat menghambat pertumbuhan patogen sehingga mengakibatkan luka yang terbatas. Selanjutnya, ada hubungan antara mekanisme ketahanan tanaman dan ketahanan penyakit. Yang pertama, ada mekanisme variasi pada jamur. Untuk mutasinya sendiri, terjadi perubahan mendadak yang bersifat genetik. Umumnya pada gen, bisa juga pada kromosom yang dipicu oleh agensia fisik maupun kimiawi. Kemudian, ada hibridisasi seksual yang rekombinasi gen akibat pencampuran acak kromosom jamur induk dan terjadi crossing over selama meiosis. Kemudian untuk heterokariosisnya, sel mengandung dua atau lebih inti yang berbeda karena fusi, mutasi hifa homokariotik. Kemudian untuk rekombinasi paraseksualnya, terjadi rekombinasi di luar daur seksual. Selanjutnya mekanisme variasi pada bakteri. Untuk mutasinya sendiri, terjadi perubahan mendadak yang merubah sejumlah sifat. Transformasinya, terjadi perubahan genetik karena penyerapan bahan genetik bakteri lain yang kompatibel. Kemudian untuk konjugasi, terjadi perkawinan antara dua bakteri kompatibel dan perpindahan plasmid. Dan untuk transduksinya, terjadi perubahan genetik melalui virus bakteri atau bakteriofag. Untuk yang terakhir, mekanisme variasi pada virus dan nematoda.
Untuk virus terjadi mutasi dan rekombinasi bahan gen dari 2 atau lebih virus. Untuk nematodanya terjadi mutasi, bercampurnya kromosom dan rekombinasi gen. Hubungan antara mekanisme ketahanan tanaman dan ketahanan penyakit virus. Mutasi, A. Mutasi, B. Rekombinasi bahan gen dari 2 atau lebih. Virus yang diinokulasikan simultan pada satu tumbuhan. Nematoda, A. Mutasi, B. Bercampurnya kromosom, C. Rekombinasi gen. Kesimpulan, cara pengembangan ketahanan melalui pemulihan tanaman konvensional dapat dilakukan dengan cara introduksi, persilangan, dan manipulasi genom. Mekanisme ketahanan penyakit dalam tanaman ada 2, yaitu secara pasif dan aktif. Ketahanan aktif pada dasarnya akan bereaksi untuk melindungi tanaman ketika tanaman itu sendiri telah mengalami serangan dari patogen, sedangkan ketahanan pasif adalah merupakan jenis mekanisme dari patogen yang sudah ada atau belum tumbuh terinokulasi patogen dan berfungsi untuk mencegah jaringan sampai masuk atau mencegah perkembangan patogen lebih jauh. Hubungan antara ketahanan tanaman dan ketahanan penyakit, yaitu ketahanan tanaman terhadap penyakit dapat membuat penyakit tersebut atau patogen pembawa penyakit memodifikasi dirinya hingga menjadi suatu patogen yang resisten terhadap ketahanan tanaman tersebut.